Sobat Fam semuanya, kembali lagi bersama Karin di Steven Family. Di video kali ini kita akan kupas habis penjelasan hasil tes Steven Intuiting Introvert. Nah, buat teman-teman yang udah tes Steven, pasti udah dapat sertifikat kayak gini ya. Langsung aja yuk kita bahas Intuiting Introvert. Yang pertama, intisari tentang Anda. Di sertifikat tertulis, kecerdasan Anda intuiting yang berarti menuju kepada indera keenam Anda, yang sekaligus menjadi otak kreatif Anda. Sesuai dengan namanya, intuiting ini berasal dari kata intuition ya, yang artinya intuisi. Dalam KBBI, artinya kemampuan untuk mengetahui atau memahami sesuatu tanpa dipikirkan atau dipelajari. Artinya, dengan intuisi tersebut, seorang intuiting ini bisa melakukan atau bahkan memprediksi sebuah peristiwa tanpa menyadari kemampuannya tersebut. Jadi yang dimaksud dengan indera keenam bukan berarti indigo ya atau paranormal, tapi kemampuan intuisinya yang kuat. Kemudian tertulis, kemudi kecerdasan introvert tersebut bergerak dari dalam keluar, sehingga Anda cenderung menjadi trendsetter di lingkungan profesi Anda. Nah, Sobat Fams, perlu diketahui ya, pengertian introvert dan extrovert di Steven itu beda banget dengan pengertian introvert dan extrovert pada umumnya. Introvert yang dimaksud di sini itu bukan yang pendiam, yang tertutup, atau sifat-sifat lainnya, melainkan dominasi dari lapisan otaknya. Jadi, kalau otak kita nih dipotong melintang, itu ada dua lapisan ya. Yang pertama itu lapisan luar yang warnanya kelabu, dan yang kedua itu lapisan dalam yang warnanya putih. Pada introvert, yang dominannya itu ada di lapisan sebelah dalam. Artinya, sumber stimulnya ini muncul dari dalam dirinya, termasuk ide-ide yang dia ciptakan nih, itu muncul dari dirinya sendiri, yang menjadikannya sebagai sosok yang kreatif dan bisa menjadi trendsetter. Nah, selanjutnya yang kedua, potensi dalam diri Anda. Steven membantu kita nih buat mengetahui dua hal dalam diri kita, yaitu belahan otak dominan dan juga lapisan otak dominan. Dari kelima belahan otak ini yang kita miliki, ada satu bagian yang kerjanya dominan atau paling sering digunakan. Nah, belahan otak dominan ini disebut dengan mesin kecerdasan yang sekaligus menjadi sistem operasi otak seseorang. Pada intuiting introvert, sistem operasi otaknya ini berada di belahan yang korteks kanan ya, atau otak kanan sebelah atas. Sedangkan lapisan otaknya itu ada di bagian dalam atau lapisan putih. Lapisan otak dominan intuiting introvert itu menandakan drive atau kemudi kecerdasannya berasal dari dalam dirinya. Jadi ide-ide kreatifnya ini murni nih datang dari dalam dirinya, alias ide-idenya ini original. Jenis kecerdasan intuiting introvert itu adalah creativity quotient, artinya kecerdasan kreatif. Kecerdasan ini membuat seorang intuiting punya kemampuan untuk menciptakan atau membuat sesuatu yang baru. Nah, biasanya mereka tuh punya rasa ingin tahu yang cukup besar, cenderung menyukai hal-hal yang unik dan dinamis karena suka dengan perubahan. Lalu peran terbaiknya di masyarakat adalah sebagai inisiator alias penggagas. Nah, dialah yang mengawali sebuah perubahan dengan ide-ide barunya yang segar, dilengkapi dengan kemampuan berpikirnya yang solutif dan jangka panjang. Nah, kelebihan utamanya ini pada invention ya, atau penemuan. Mereka cenderung bisa menemukan hal-hal baru yang bisa membantu dan memberikan warna berbeda pada kehidupan. Untuk target utamanya adalah significance atau perubahan yang nyata, yang mana menjadi targetnya adalah ketika idenya ini mampu mengubah lingkungan yang secara signifikan, bahkan dalam skala yang lebih luas. Lalu harapannya creating atau penciptaan, yang mana intuiting ini bisa menciptakan sesuatu untuk mengubah lingkungannya atau bahkan mengubah dunianya menjadi lebih baik menggunakan kemampuan intuisinya. Arah merek atau brandingnya intuiting introvert itu ada pada kualitas kerjanya ya, yang mana intuiting introvert adalah tipe orang yang sangat mengutamakan kualitas, sehingga prosesnya lebih panjang, namun hasil akhirnya menghasilkan sebuah masterpiece yang paripurna. Inilah branding yang melekat pada orang intuiting introvert, yaitu kualitas dari hasil yang ia ciptakan. Tabiatnya terhadap uang yaitu kepuasan, yang dimana menggunakan uang ini semata-mata untuk memuaskan dirinya sendiri, baik dalam belajar ataupun eksplorasi cari hal-hal yang baru. Bentuk tubuhnya orang intuiting introvert adalah astenis yang tebal, yang dimana tubuh ini memanjang dengan perut yang panjang. Maksudnya cenderung mudah lapar dan menyimpan banyak energi. Kekuatan jasmani intuiting introvert ini ada di otot putih kasarnya ya. Otot putih ini berperan penting nih dalam gerakan yang dilakukan dalam waktu singkat dengan tenaga penuh dan menciptakan ledakan energi. Makanya orang-orang intuiting itu punya energi yang meledak-ledak. Mengikuti juga fungsi tubuhnya yaitu sprinter jarak menengah. Personality tetap yang bisa diriset secara psikometrik pada intuiting introvert yang pertama yaitu learner, tipe yang pembelajar. Tipenya memang suka menambah wawasan baru nih, tipe yang suka mencari tahu hal-hal baru. Lalu tipe yang asertif, suka menyampaikan gagasannya, pendapatnya. Lalu tipe yang perfeksionis juga ya, menyukai kesempurnaan, terutama dalam hal bekerja, karena dia mencari kualitas.
Lalu tipe yang scholar atau berpendidikan, biasanya dia suka ikut kelas, berguru, ikut workshop, dan lain-lain. Hard to please, biasanya sulit buat dipuaskan. Lalu proud, punya kebanggaan tersendiri akan dirinya sendiri. Lalu tipe yang optimis juga ya, tipe yang memang suka berpositive thinking. Lalu deep, insisten, bersikeras dengan keinginannya. Biasanya ketika punya keinginan, tipe yang obsesif juga. Capable selling, yang mampu menjual gagasannya. Nah, di sertifikat tertulis ada 4 kata kunci yang menggambarkan intuiting introvert. Mengarang, perut panjang, perubahan, dan murni. Yang pertama, mengarang berarti kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang nggak ada menjadi ada. Misalnya nih, ketika dikasih kertas kosong, biasanya di tangan orang intuiting itu bisa jadi lukisan abstrak, lirik lagu, atau bahkan cerita fiksi. Yang kedua, perut panjang. Secara harfiah, perutnya orang intuitif itu memang panjang. Ini terlihat dari proporsi badannya atau punggung atau perutnya yang lebih panjang. Sehingga mereka terlihat seperti orang yang jangkung. Lebih jauh lagi, secara filosofisnya, perut panjang berarti pencernaannya yang panjang. Sehingga nutrisi itu lebih banyak terserap pada otot putihnya. Hal ini juga yang menjadikan cara kerja orang intuitif itu cenderung lebih mengutamakan pada proses. Karena menjaga kualitas kerjanya. Nah, yang ketiga adalah perubahan. Tipe intuiting ini menyukai perubahan ya, karena keadaannya yang dinamis diperlukan oleh orang intuiting sebagai terobosan untuk menghilangkan rasa kejenuhannya. Nah, yang terakhir adalah murni. Kreativitasnya cenderung gak dipengaruhi ya oleh siapapun, tetapi murni dari dalam dirinya, atau bisa dibilang idenya ini adalah original. Lalu gimana sih cara belajar dan meningkatkan motivasi intuiting introvert? Nah, untuk cara belajarnya itu dengan memahami konsep dengan ilustrasi, grafis, film, dan bahasa tubuh. Fokus dirinya adalah memahami konsep besar dengan gambaran visual sehingga intuiting ini bisa membayangkan konsep tersebut dalam dunia imajinasinya. Nah, di segmen ini kita akan bahas clue diri, chemistry, dan rekomendasi karir yang saling berkaitan. Nah, maksudnya apa sih clue diri itu? Nah, clue diri adalah petunjuk diri untuk mengoptimalkan potensi dan menggapai keberhasilan. Buat kamu yang intuiting introvert, itu dengan mencari program untuk menginkubasi ciptaannya. Maksudnya apa? Iya, itu harus mencari tempat untuk bisa mengembangkan ide-idenya ini agar menjadi lebih besar lagi. Lalu untuk program yang dimaksud di sini biasanya itu berupa bisnis maupun organisasi. Lalu chemistry hidup atau orientasi genetiknya adalah menerbangkan kata. Kata yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang sifatnya abstrak nih, seperti konsep, gagasan, ide, atau lebih mudahnya bisa kita maknai sebagai ilmu. Untuk pencapaian terbesarnya adalah ketika ide-ide yang muncul ini bisa dikembangkan menjadi karya yang diakui dan diikuti oleh banyak orang. Bukan berarti orang intuitif ini nggak suka harta ya, tetapi mereka akan lebih suka menggunakan hartanya untuk mencari ilmu, wawasan baru, pengalaman berharga, buku, atau hal-hal baru untuk bereksperimen. Dalam menerbangkan kata-kata atau ide-idenya, Stephen merekomendasikan jalur sekolah dan profesi yang sesuai untuk menggali habis potensi intuiting introvert. Sekolah menuju karir di industri yang sesuai diantaranya adalah bidang marketing, lifestyle atau mode, penerbangan, dan agroforestry. Nah, untuk sekolah menuju profesi pilihan lainnya, teman-teman bisa lihat ya di sertifikat. Di situ ada banyak banget pilihan yang bisa teman-teman baca. Intinya adalah bidang keilmuan atau profesi yang banyak mengandalkan kemampuan berpikir kreatif, inovatif, dan nggak terlalu mengikat atau fleksibilitasnya tinggi. Di sesi terakhir, kita akan membahas hal positif yang perlu dibina dan hal yang harus diwaspadai untuk intuiting introvert. Yang pertama, ia memiliki kemampuan untuk berpikir positif sehingga menjadikan dirinya sosok yang optimis. Namun terkadang, ia menganggap semua khayalannya bisa terjadi di dunia nyata. Sebagai mitra bisnis atau rekan kerja, ia memang dikenal sebagai sosok yang menyenangkan karena punya sisi humoris dan asyik untuk diajak bermain ataupun berdiskusi. Tapi ia sangat banget menjaga privasinya dan enggan membuka hal-hal pribadinya. Intuiting introvert tuh tipe orang yang punya kepercayaan diri yang besar. Dia pede banget nih dengan kepribadiannya dan pemikirannya yang unik dan berbeda dari kebanyakan orang. Namun terkadang ketika dia sudah memulai sesuatu, maka ia akan menjadi tidak mudah untuk dihentikan. Kayak kereta ya, sekali mesinnya ini panas, ia akan melaju dengan cepat. Selanjutnya, ia adalah seseorang yang atraktif dan estetik karena memiliki daya tarik yang unik dan menjual. Tapi kadang, stylist suka kelewat zaman alias nyentrik sendiri. Dalam hal bekerja dan berpikir, ia jagonya membuat konsep, tetapi ia juga seseorang yang menguasai pekerjaan hilirnya. Nah, akan tetapi meskipun hebat dalam pekerjaannya, terkadang ia terlalu cuek nih dengan lingkungan di sekitarnya. Yang terakhir, intuiting introvert adalah sosok yang sangat open-minded dengan berbagai macam perbedaan pendapat. Tapi nggak semua pendapat orang lain ini bisa dijadikan rujukan utamanya. Baik lagi ya, ia lebih percaya nih dengan keyakinannya sendiri.
Nah, tipsnya buat intuiting introvert, jangan jadikan kekurangan sebagai pembenaran diri kamu, tapi fokuslah pada kehebatan diri kamu agar menjadi intuiting yang cerdas. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan hasil tes Stephen untuk intuiting introvert. Buat kamu yang penasaran tentang Stephen atau pengen cari tahu lebih lanjut, silahkan kirim pertanyaan di kolom chat ya. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kamu yang membutuhkan. Nah, kalau mau tes Stephen hanya di Stephen Family. Kalau mau belajar tentang Stephen ya hanya di Stephen Family. Kalau mau gabung di komunitas Stephen cuma di Stephen Family. Dan kalau mau jadi promotor Stephen ya di Stephen Family. Stephen Family bersama sukses mulia.